Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Putri, BP 191054-2008, akan menjelaskan tentang relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja di era global. Human Capital Schooling. Pendahuluan. Perubahan yang cepat di dunia kerja sebagai akibat dari globalisasi dan revolusi di bidang teknologi informasi dan sains telah menuntut antisipasi dan evaluasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Evaluasi juga penting dilakukan sehingga dunia pendidikan tinggi tidak terpisah dan berjarak dengan dunia kerja yang real yang ada di masyarakat. Kecenderungan meningkatnya penganggur muda dan terdidik merupakan salah satu indikasi. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengangguran diantaranya adalah kesempatan kerja yang terbatas, kualifikasi pekerjaan yang tidak sesuai, serta minimnya kemandirian pencari kerja untuk berwirausaha. Kondisi ini diperparah oleh perubahan struktural, bukan hanya perubahan demografi, tetapi juga efisiensi penggunaan tenaga kerja sebagai akibat inovasi teknologi, fragmentasi geografis, dan mata rantai global. Di samping itu, era globalisasi yang berdampak arus mobilitas tenaga kerja antar negara menjadi semakin tinggi, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Pekerja asing akan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya. Implikasinya, kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri akan diisi oleh pekerja asing yang jauh lebih siap dibanding angkatan kerja Indonesia dari segi kualitas, profesionalisme, dan kompetensinya. Perguruan tinggi di Indonesia, profil, kebijakan, dan implikasi. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi perlu ditingkatkan dalam mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, yang bermutu, dan relevan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah maupun pihak swasta telah membangun banyak institusi perguruan tinggi. Profil perguruan tinggi dilihat menurut program studi per bidang, menunjukkan bahwa bidang teknik dan pendidikan merupakan program studi bidang terbanyak, diikuti dengan bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi. Sementara bidang seni dan bahasa mempunyai jumlah yang kecil. Banyaknya program studi di bidang teknik seharusnya mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut yang diperkirakan akan meningkat, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PII, bahwa hingga tahun 2015 dibutuhkan sebanyak 211.124 insinyur dari semua jurusan. Jumlah ini akan meningkat pada periode 2011 sampai 2020 menjadi 336.878 insinyur dan meningkat lagi menjadi 546.075 insinyur pada periode 2021 sampai 2025. Para insinyur ini dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan implementasi proyek koridor ekonomi, konektivitas, dan peningkatan kapasitas SDM IPTEK. Jika kita tidak siap dengan jumlah dan kualitas insinyur yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan, maka pada tahun 2015, ketika telah dilaksanakannya liberalisasi mobilitas tenaga kerja insinyur di negara-negara ASEAN, kesempatan ini akan diisi oleh para insinyur asing. Senjangan lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja di era global. Relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja diantaranya dilihat dari kuantitas maupun kualitas. Diproyeksikan, permintaan pekerja berpendidikan sarjana pada tahun 2030 meningkat lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2010. Sementara tenaga kerja semi terampil dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2030. Di samping itu, diperkirakan pula pada tahun 2030, jasa akan mensyaratkan 90% tenaga kerja semi terampil dan terampil, dibanding dengan industri yang hanya mensyaratkan sekitar 80% dan pertanian hanya 40% tenaga kerja semi terampil dan terampil. Lebih lanjut diprediksi pula bahwa kebutuhan tenaga kerja berjenjang pendidikan pada tahun 2030, Indonesia akan kekurangan 2 juta tenaga kerja sarjana, khususnya di bidang sains dan insinyur. Dampaknya,
Industri, pertambangan, konstruksi, dan jasa profesional akan kesulitan dalam mengisi sekitar 40-50% posisi tenaga sarjana yang diperlukan. Selain itu, industri perhotelan, restoran, yang membutuhkan 35% tenaga kerja berpendidikan menengah juga akan mengalami persoalan berat, karena kekurangan sekitar 10 juta tenaga kerja. Sebaliknya, pada pendidikan menengah kejuruan justru terjadi kelebihan 13 juta. Berdasarkan studi tentang transisi dari pendidikan tinggi ke dunia kerja atau yang disebut dengan tracker study baru dijalankan di beberapa perguruan tinggi negeri. Secara umum rata-rata lama mencari kerja atau lama mendapatkan pekerjaan dari alumni perguruan tinggi negeri relatif singkat. Hasil tracker study yang dilakukan oleh ITB pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dari total 1.360 orang alumni ITB yang mencari kerja, rata-rata lama waktu pencarian kerja adalah 3,3 bulan. Kesimpulan, Indonesia saat ini sedang memasuki tahap perubahan struktur umur penduduk, yaitu memiliki jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja yang lebih besar dibanding penduduk usia non-produktif. Hal ini berpotensi dalam memperoleh peluang bonus demografi, yaitu suatu keuntungan ekonomi akibat menurunnya rasio ketergantungan, yaitu jumlah atau proporsi penduduk usia produktif yang menanggung sekitar separuh atau kurang penduduk usia non-produktif. Peningkatan di bidang sistem pendidikan dan pelatihan akan membantu Indonesia dalam melengkapi angkatan kerjanya dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja di masa sekarang maupun masa depan. Tindakan ini perlu mencakup penyediaan sistem pendidikan dan pelatihan yang melibatkan sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi kebutuhan akan keterampilan di masa mendatang, serta meningkatkan aksesibilitas dan relevansi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, di antaranya melalui kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.